Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh, yakni mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9. Sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kegiatan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara dapat kita lihat pada layar. Ada 3 peristiwa masuknya agama Islam ke bumi Nusantara, yaitu yang pertama melalui alur perjalanan dakwah di Nusantara, kemudian yang kedua cara-cara dakwah di Nusantara, kemudian yang ketiga adalah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dengan mempelajari ini, siswa atau peserta didik diharapkan dapat mengambil hikmah. Diharapkan siswa memiliki sikap mulia atau bisa mempunyai beberapa sikap, yakni yang pertama, siswa diharapkan mencintai para ulama dan tokoh penyebar agama Islam. Yang kedua, gigih dan semangat dalam berdakwah. Yang ketiga, menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Kemudian, giat belajar untuk meraih cita-cita. Dan yang terakhir adalah rajin beribadah. Alur perjalanan dakwah di Nusantara. Memang Indonesia dikenal dengan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Padahal jika kita melihat sejarah lahirnya agama Islam yang dibawa para nabi, Indonesia tidak begitu dikenal. Namun berkat kegigihan para dai dan ulama, perkembangan Islam di Nusantara begitu pesat sampai saat ini. Para sejarawan mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Sebelumnya Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu dan Buddha. Menurut para ahli sejarawan, teori-teori kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau dari Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah. Kemudian teori yang kedua adalah teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah orang Arab, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Kemudian, teori yang ketiga adalah teori Persia.
Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau Persi, sekarang Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Yang keempat adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, berasal dari pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Dengan keempat teori tersebut, masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Peran Wali Songo terhadap penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Yang pertama adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah Sunan Ampel. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Yang keempat adalah Sunan Giri. Yang kelima adalah Sunan Derajat. Kemudian yang keenam adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah atau biasa disebut Fatehan. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Kemudian yang ke-8 adalah Sunan Kalijogo. Yang terakhir adalah 9 Sunan Muria. Cara-cara dakwah di Nusantara. Yang pertama adalah cara melalui perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua adalah melalui perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi atau wanita Nusantara, terutama putri bangsawan atau putri raja. Sebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Di Jawa dikenal dengan pondok pesantren. Di sanalah berlangsung pembinaan pendidikan. Yang keempat adalah hubungan sosial. Para mubaligh yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah melalui kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah masyarakat Nusantara. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya yang B adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang terbesar di pesisir utara Jawa. Selanjutnya adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Yang E, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan. Kerajaan Gua Talu. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13, ibu kotanya terletak di Sampula, Pulau Ternate.
Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Demikianlah materi yang kami sampaikan. Untuk menutup kegiatan ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.